Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sehat, kita kuat, semua karena anugerah Yesus Kristus. Puji Tuhan, dalam kesempatan doa pagi kita hari ini dengan satu judul, Mujizat Menembus Batasan. Matius 15 ayat 24, firman Tuhan berkata demikian. Mari kita membaca bersama-sama. Maka dia, Yesus, menjawab dan berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel." Saudara, ayat ini dilatar belakangi oleh sebuah kisah. Ada seorang wanita Kanaan datang kepada Yesus mengharapkan mujizat, adanya pertolongan dari Yesus tentang anaknya yang dirasuk oleh roh jahat. Dan saat itu di luar prediksi, di luar apa yang dia duga, malah Yesus menjawab tidak seperti yang diharapkan. Nah, apa yang menjadi jawab Yesus? Tidak oke, tidak baik. Roti yang harusnya diberikan kepada anak-anak lalu diberikan kepada anjing. Wah, tentunya ini adalah perkataan yang kasar, perkataan yang kurang enak didengar oleh telinga. Tetapi apakah Yesus jahat? Apakah Yesus punya pikiran yang negatif? Tidak. Sebenarnya dari sini kita boleh melihat bahwa Yesus sedang menguji iman dari wanita Kanaan ini. Nah, di sini di dalam Matius 15 ayat 24, sepertinya Tuhan Yesus memberikan sebuah batasan untuk mereka yang mau ditolong oleh Dia. Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Saudara, Tirus dan Sidon ini adalah tempat kumpulan orang-orang yang menolak Yesus. Tapi Yesus mau pergi ke sana. Kenapa? Mengapa demikian? Mengapa Yesus mau datang ke daerah Tirus dan Sidon? Padahal Yesus tahu itu adalah daerah yang menolak Dia. Mayoritas tidak percaya Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Apakah Yesus sedang menjerumuskan diri ke kandang singa? Apakah Yesus sedang berspekulasi, gambling, saudara? Dan saya percaya Yesus sudah mengetahui dari sejak semula, dari sejak awal, bahwa akan ada seorang wanita yang akan diselamatkan di sana. Yesus datang membawa anugerah. Ternyata benar, Yesus didatangi oleh seorang wanita Kanaan ini. Kanaan adalah nama penduduk kuno Palestina sebelum penaklukan oleh Israel. Perlu Bapak Ibu ketahui, Palestina itu bukan nama negara, karena Palestina tidak punya mata uang tersendiri. Ya, saat ini saya berada di Israel, di Yerusalem. Nah, Palestina itu bukan nama negara. Walaupun Palestina punya bendera tersendiri, tapi tidak punya mata uang. Palestina sebenarnya adalah nama sebuah daerah. Yang jelas, orang Kanaan di sini adalah orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Namun, wanita Kanaan itu menghampiri Tuhan Yesus dan mengharapkan mujizat darinya. Anak perempuannya sedang kerasukan roh jahat dan sangat parah keadaannya. Matius 15 ayat 22 mencatat demikian, saudara. Sangat parah keadaannya. Berarti urgent.
Tetapi ternyata Yesus punya pandangan yang lain. Yesus punya pemikiran yang lain. Ketahuilah bahwa pikiran kita, logika kita berbeda apa yang Yesus rencanakan, apa yang Yesus pikirkan. Biarlah semua yang mengikuti doa pagi saat ini, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada tuntunan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin di kolom chat ini, saudara. Nah, Tuhan Yesus berdiam, tidak menjawab apa yang wanita ini katakan, malah dijawab dengan perkataan yang kurang baik sepertinya. Para murid Yesus saat itu malah meminta Yesus untuk mengusir wanita itu. Kata murid-muridnya, suruhlah ia pergi, sebab ia berteriak-teriak terus di belakang kita. Menurut Matius 15 ayat yang ke-23. Ada yang khusus, ada yang spesial dari wanita Kanaan tersebut, yakni bahwa dia punya iman. Saudara, sekalipun Yesus berkata yang tidak baik, malah wanita ini semakin dekat dengan Yesus, semakin berharap kepada Yesus. Artinya apa? Wanita ini punya iman. Jangan pernah kecewa, saudara. Apa yang saudara harapkan, apa yang saudara doakan, saudara belum menerimanya, itu berarti ada maksud Tuhan yang terbaik. Kita boleh memikirkan yang baik tentang diri kita. Kita boleh memikirkan yang baik tentang apa yang kita mau. Tetapi percayalah, yakinlah bahwa Yesus punya rancangan yang terbaik bagi saya, bagi saudara. Amin. Dan hari ini ada 3 bukti iman dari wanita Kanaan tersebut, sehingga wanita Kanaan ini menerima mujizat yang menembus batasan. Ayo kita lihat bersama-sama bukti iman yang seperti apa dari wanita Kanaan ini. Kenapa pada akhirnya firman Tuhan mencatat Yesus bertindak, Yesus menyembuhkan anak dari wanita Kanaan ini. Anak dari wanita Kanaan ini ditolong Tuhan. Saya percaya semua saudara juga pasti ditolong oleh Tuhan. Cepat atau lambat semua kita menjadi langganan mujizat. Katakan amin. Ketik di kolom chat. Dan bukti yang pertama, bahwa wanita Kanaan ini punya iman sehingga menerima mujizat yang menembus batasan. Ayo kita lihat di Matius 15 ayat 22. Matius 15 ayat 22 dikatakan demikian, lalu datanglah seorang wanita Kanaan yang keluar dari wilayah itu dan berseru kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus tentunya, dengan mengatakan, ya Tuhan, anak Daud, berilah aku belas kasihan. Anak perempuanku kerasukan roh jahat. Saudara, wanita Kanaan ini datang kepada Yesus. Bahkan di kalimat terakhir sangat parah keadaannya. Nah, di sini ada kata berseru, saudara. Berseru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya menemukan artinya memanggil atau menarik perhatian dengan suara yang nyaring. Jadi yang pertama, saudara, bukti iman dari wanita Kanaan ini. Mengapa dia menerima mujizat yang menembus batasan? Dan ternyata ini jawabannya. Wanita ini, bukti imannya adalah ia berseru, ia memanggil nama Yesus. Mengapa wanita Kanaan itu berseru? Karena orang Israel, orang Yahudi tidak boleh berdekatan dengan orang Kanaan. Ada jarak yang memisahkan mereka.
Itulah yang disebut dengan batasan. Sekalipun dalam batasan, wanita Kanaan percaya bahwa Yesus Tuhan, anak Daud. Dan paling penting, ia percaya bahwa Yesus sanggup, Yesus mau menyembuhkan anak perempuannya. Matius 15 ayat 22 tadi. Dia percaya Yesus mau dan Yesus sanggup. Katakan di kolom chat, Yesus mau, Yesus sanggup menolongku. Puji Tuhan. Ketika wanita Kanaan itu berseru, ia sedang membuktikan imannya. Jadi berseru ini adalah bukti iman dari wanita Kanaan ini. Ia percaya kepada Yesus. Agama seringkali membatasi, suku seringkali membatasi, warna kulit seringkali membatasi, keuangan seringkali membatasi, umur seringkali membatasi, dan status sosial seringkali membatasi. Semua bisa saja menjadi batasan. Tidak peduli siapa saudara, tidak peduli siapapun kita, Yesus hanya melihat iman. Yesus hanya melihat percaya saudara kepadanya. Iman itulah yang mampu menembus batasan. Saudara melahirkan mujizat. Katakan amin. Puji Tuhan. Dan yang kedua, bukti iman yang bagaimana dari wanita Kanaan ini sehingga dia menerima mujizat yang menembus batasan. Yang kedua, mari kita lihat dalam satu ayat, yaitu Matius 15 ayat ke-25. Namun sambil mendekat, wanita ini sujud kepada Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara perhatikan, Tuhan, tolonglah aku. Dan yang kedua, saudara, bukti iman bahwa wanita ini percaya kepada Yesus, yaitu wanita ini berserah. Katakan bersama, berserah. 1, 2, 3, berserah. Wanita Kanaan itu datang mendekati Tuhan Yesus, lalu sujud di hadapan Yesus. Ketika wanita itu mendekat Yesus, itu saja sudah membuktikan imannya. Apalagi saat ia sujud di hadapan Yesus. Jelas Tuhan Yesus luluh hatinya kepada wanita tersebut. Timbul belas kasihan kepada wanita itu. Yesus luluh hati bukan karena melihat apa yang wanita itu kerjakan, bukan melihat apa yang wanita itu lakukan, tetapi dia luluh hatinya akan apa yang dibalik perbuatan wanita itu. Yaitu apa, saudara? Imannya. Wanita ini punya iman, saudara. Bukan karena usaha, bukan karena upaya kita, tetapi semua karena usaha, upaya Yesus bagi saya, bagi saudara. Amin. Bersujud adalah sebuah ekspresi bahwa kita sedang berserah. Kata bersujud dari kata dasar sujud menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya apa, saudara? Bersujud itu berlutut serta meletakkan dahi ke lantai. Jadi dahinya ini menyentuh lantai. Bukan karena wanita itu sujud, melainkan yang mendorong hati
wanita itu melakukan sujud yang menarik hati Yesus. Sujud itu kan perbuatan, usaha, upaya manusia. Bukan karena atas dasar apa yang wanita ini kerjakan, atas dasar apa yang wanita ini lakukan, melainkan hatinya ini loh yang membuat wanita itu mau bersujud. Dan itu yang menarik hati Tuhan. Kenapa? Wanita ini punya iman, wanita ini percaya. Wanita kanan itu berserah. Berserah berbeda dengan pasrah. Sekali lagi, berserah itu berbeda dengan pasrah. Berserah mengandung iman, sedangkan pasrah tanpa unsur iman. Itu bedanya, saudara. Ya, Tuhan Yesus mau kita berserah, bukan pasrah. Yang menarik hati Yesus bukan usaha, bukan upaya kita, tetapi karena kita percaya anugerah Yesus Kristus. Anugerahnya yang menghancurkan segala batasan. Mujizat Yesus pasti sampai kepada kita. Saya dan saudara menjadi langganan mujizat. Katakan amin, ketik di kolom chat, saya langganan mujizat. Haleluya. Dan yang ketiga, bukti iman bahwa wanita ini mengalami mujizat yang menembus batasan. Yang ketiga, Matius 15 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, terjadilah kepadamu seperti yang kau ingini. Dan saat itu juga anak perempuannya itu disembuhkan. Yang ketiga, bukti wanita ini punya iman adalah dia berseri. Apa itu berseri, saudara? Yang dimaksud berseri itu adalah tentunya adanya sukacita. Ketika kita membaca ayat 28 ini, kita akan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh wanita Kanaan tersebut. Saat Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, terjadilah kepadamu seperti yang engkau ingini. Pasti dong ekspresi wanita itu wajahnya berseri-seri. Ia bersukacita. Seorang yang menerima apa yang dia harapkan, apa yang dia impikan, pasti ia bersukacita. Pasti wajahnya berseri-seri. Wah, Amsal 15 ayat yang ke-13 dikatakan apa, saudara? Hati yang gembira membuat wajah berseri, tetapi di dalam luka hati ada semangat yang patah. Apakah syarat utama wajah berseri saat alami mujizat saja? Sekali lagi, apakah syarat utama wajah berseri saat alami mujizat saja? Jawabannya no, tidak. Filipi 4 ayat 4 dikatakan apa? Bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Selalu, saudara. Berarti bukan hanya dalam keadaan yang baik saja. Dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4 tadi. Wajah berseri adalah bukti kita percaya Tuhan Yesus. Sukacita dalam Tuhan Yesus mampu menembus batasan. Kemarin doa belum dijawab Tuhan, bersukacita. Hari ini doa belum dijawab Tuhan, bersukacita. Besok kita tetap bersukacita. Cepat atau lambat, mujizat pasti terjadi dalam hidup kita senantiasa. Jadi kesimpulannya, jangan pernah membatasi Tuhan dengan pikiran kita. Jangan pernah membatasi Tuhan dengan kekuatan kita. Tetapi biarlah semua kita pagi hari ini, biarlah kita tetap beriman, percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber mujizat. Mujizat nyata bagi setiap saudara sekalian.
Amin, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara, kita semua.